Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planters, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita ketemu lagi di video saya yang ketiga. Kali ini kita akan sharing, berbagi pemahaman, saling melengkapi di dalam topik manajemen fungsional. Jadi kalau manajemen fungsional arahnya kepada hal-hal yang sudah menuju kepada hal-hal teknis. Jadi di dalam proses bisnis itu ada bagian yang berfungsi di operasional, intinya seperti itu, operasional, kemudian SDM, sumber daya manusianya, kemudian ada di sisi keuangannya, dan juga di bagian risetnya. Jadi di situ sudah lebih kepada hal-hal yang teknis, bagaimana itu diatur, dikelola, dan menjadikan satu ataupun beberapa bagian itu berjalan saling ketergantungan, saling terkait untuk mensupport suatu proses besar bisnis yang dijalankan atau dirancang. Jadi kalau kita bicara masalah operasional, di situ memang kegiatan operasional biasanya dimulai dari kegiatan lebih ke arah teknis ya, teknis mungkin teknis lapangan atau pabrik. Jadi ada kegiatan on farm, juga ada kegiatan off farm. Di situ memang bagaimana input di masing-masing bagian itu akan diproses dengan baik, diproses dengan benar, dan menjadi output yang semestinya atau sesuai sasaran. Misalnya untuk tanaman itu dari bahan baku, mungkin lahan, kemudian ada bahan modal atau bahan baku berupa pupuk, kemudian bibit, itu diproses, ditanam, kemudian dipelihara, kemudian menjadi barang jadi berupa tanaman ataupun tebu misalnya, ataupun sawit yang muncul buahnya, muncul daunnya, muncul batang manisnya, itu kemudian diproses kelanjutan, jadi diproses di pabriknya, operasional di pabriknya, jadi bahan baku di situ, kemudian mulai proses pabrikasi ya, ada proses kimia, proses bagaimanapun itu dirubah menjadi bentuk baru yang memang arahnya sasaran akhir, seperti dari bahan baku tebu kemudian menjadi kristal gula, mungkin dari buah sawit itu kemudian menjadi CWO ataupun yang lain. Jadi seperti itu konsepnya, bahwa untuk operasional memang fungsi utamanya adalah membentuk semacam produk gitu ya. Kemudian produk ada ya input, ada inputan, ada prosesnya, dan ada output, dan itu dibutuhkan suatu pengaturan, suatu sistem, suatu istilahnya rule gitu ya, untuk bagaimana itu berjalan dengan baik. Artinya sesuai dengan sasaran utamanya. Kemudian juga dari sisi teknis secara fungsi bagian manajemen ataupun bagian SDM maksud saya ya, bagian human capital itu kan memang sekarang fungsinya sudah sangat signifikan ya dampaknya, karena memang untuk kekuatan sumber daya manusia itu memang sekarang menjadi kunci. Kita katakan menjadi kunci karena memang yang akan menjalankan bisnis, yang akan bisa melakukan pemikiran, punya intuisi itu adalah orangnya. Orang. Jadi memang di situ dibutuhkan suatu pengelolaan, suatu manajerial, bagaimana orang ataupun SDM sebenarnya ini betul-betul termampukan, terberdayakan, baik dengan cara-cara yang sifatnya itu ada pengembangan, ada pelatihan, bagaimana dia di up, dan konsepnya sekarang kalau Kak Sami tidak salah pemahaman, bahwa sekarang adalah modelnya ke arah ke ini penciptaan kontribusi yang dari masing-masing. Artinya dipancing bagaimana masing-masing sumber daya itu memiliki
tidak hanya skill, tapi juga kontribusi yang lebih. Baik itu di leveling apapun, itu diharapkan bahwa masing-masing mempunyai adalah sumber daya yang unggul melalui berbagai macam usaha-usaha bagaimana dia mampu gitu ya. Yang tidak mampu juga harus diberi mampu, yang sudah mampu dinaikkan lagi. Itu fungsi-fungsi di human capital, karena memang orangnya yang akan menentukan. Man behind the scene itu adalah nanti yang menentukan ya, atau operator di belakang sebuah mesin, sebuah kendaraan, itu juga nanti yang akan menentukan bagaimana itu bisa sasarannya tercapai. Semakin mampu orang yang berada di balik sebuah sistem atau yang menjalankan sistem, itu insya Allah pasti juga akan menjamin bahwa proses itu akan berjalan dengan baik dan benar. Dan itu untuk yang pengembangan bagaimana orang harus ditempatkan di mana, kebutuhannya berapa, sudah cukup apa belum, kemudian jenjang karirnya seperti apa, potensinya seperti apa, si A, si B-nya. Itu memang perlu ada tahapan mulai dari istilahnya assessment-nya. Tiap saat mungkin dicek ya. Dia itu kemampuannya naik apa enggak. Kemudian kalau memang dia rising star gitu ya misalnya, ataupun star gitu ya. Dalam arti secara kemampuan dia mampu dan kontribusinya memang luar biasa. Itu memang mungkin talent-talent baru yang harus dijaga keberadaannya dan dipertahankan, mungkin diperbanyak lah untuk menjadi sebuah talent yang baru. Jadi di situ ada manajerialnya, ada manajemen talentnya harus bagaimana, manajemen karirnya itu di situ dibuat bagaimana fungsi human capital itu, bagian human capital itu menjadi mampu untuk melakukan itu semua. Arahnya hanya satu, bagaimana sumber daya manusianya itu teroptimalkan, terberdayakan, termampukan, dan menjadi sangat memberikan nilai tambah dan kontribusi untuk perusahaan. Kemudian dari sisi manajemen yang lain, ini adalah manajemen keuangan ya. Keuangan ini memang mungkin kalau istilahnya saat ini mungkin diistilahkan darahnya dalam sebuah tubuh, itu darahnya adalah masalah keuangan ya. Jadi bagaimana itu terjamin kelancarannya, kemudian bagaimana kalaupun terjadi masalah harus seperti apa, kemudian prediksi-prediksinya seperti apa, itu melalui yang usaha-usaha sebelumnya ada perencanaan, kemudian ada pengawasan, kemudian ada tool-tool yang harus dipantau tiap bulan, misalnya ada laporan-laporan resmi yang itu bisa membantu untuk mendeteksi bagaimana kesehatan untuk keuangannya. Dan ini fungsi-fungsi di manajemen keuangan ya. Jadi di situ bisa memberikan supporting sebenarnya, supporting untuk kelancaran operasional. Dipastikan bahwa sumber daya keuangan itu aman, itu akan menjadikan sebuah proses bisnis, sebuah proses operasional itu juga bisa berjalan dengan benar dan baik gitu ya. Artinya logis kalau kita berpikir tanpa keuangan yang terukur, teratur, dan terencana dengan baik, itu sesuatu akan berjalan dengan lancar. Itu mungkin juga logis kalau kita berpikir tidak ada yang paling unggul, tetapi ada hal-hal yang memang ini menjadi satu stimulan yang harus dijaga, bagaimana itu menjadi satu nadi pemicu ya, ada hal pemicu ya. Kalau ada uang ya mungkin semuanya bisa dikatakan lancar seperti itu ya. Artinya manajemennya aman ya, tidak boros, kemudian hemat, tetapi bisa menjamin bahwa semua tercover. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada, istilahnya kalau orang bisnis ya posisi arus kasnya, cash flow-nya seperti apa itu harus dipahami, kemudian aset-aset yang dipunyai seperti apa juga harus terdeteksi, kemudian
Mungkin kalau ada investasi itu juga harus dihitung ya. Kalaupun harus membiayai ataupun mendanai sebuah investasi harus dihitung bagaimana dia payback periodnya kapan, kemudian nilainya berapa, NPV-nya berapa, hasilnya bersih berapa, itu juga harus dihitung di bagian seksi atau di tim keuangan ini sebenarnya. Jadi di situ beberapa fungsi-fungsi yang secara teknis ada di suatu sistem bisnis. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagian riset ya atau pengembangan. Ini memang sebenarnya penting juga karena memang dia akan menjadi satu tolak ukur atau penjaga untuk bagaimana itu terdeteksi ya, terdeteksi secara terukur. Sehingga nanti hal-hal yang dimungkinkan akan melenceng itu akan cepat untuk bisa dikendalikan ataupun diantisipasi sedini mungkin. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan ya, pemahaman kami. Mohon maaf kalau mungkin juga ada yang lebih kompeten ya, tetapi sekelumit ini mudah-mudahan menjadi pemahaman ya, bagi saya lah, utamanya bagi saya. Pemahaman nanti mudah-mudahan terus akan berkembang gitu ya. Berkembang itu ya gelas kosong aja lah. Kalau kita konsepnya ilmu apapun gelas kosong, artinya tidak merasa tahu, tidak merasa pinter, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, mohon maaf ini. Baik, mungkin itu sharing saya, pemahaman kami terkait dengan hal-hal fungsional di suatu sistem bisnis, dan itu harus dipastikan berjalan secara terkait. Tidak bisa salah satu unggul, tidak bisa. Terima kasih Bapak Ibu, Sobat Planters, tetap semangat. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan semuanya. Semangat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.